Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? I hope you are always healthy and be happy ya. Saya berharap antum semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia di rumah. Pertamanya kita ucapkan we have to thanks to Allah so give blessing every day and salam. Let we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought up from darkness to the lightness. Dah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai sekarang ini kita masih bisa melakukan pembelajaran. Begitu juga dengan salawat serta salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kecahayaan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Oke. Dalam pembahasan materi kita, yaitu KD 3.3 dan 4.3, kelas 7, kita masih melakukan pembelajaran daring. Nah, Ustazah berharap teman-teman semua, kita semua selalu mematuhi protokol COVID dengan cara menjaga jarak, mengurangi kerumunan, memakai masker jika keluar rumah, dan dilengkapi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Begitu juga yang paling penting adalah selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan cara meningkatkan amal yaumiyah kita. Ustazah berharap teman-teman semua sudah mengerjakan amalan wajib dan amalan sunnahnya ya sebelum mengikuti pembelajaran daring ini agar kita terhindar dari mara bahaya, satunya adalah kena dari virus corona ini. Oke. Teman-teman semua bisa membuka LKPD-nya, yaitu membuka pembahasan bahasa Inggris. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang number and telling the time. Sehingga teman-teman semua dapat mengidentifikasi dan menyusun teks yang berhubungan dengan waktu. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang asking and telling about time. Adalah ungkapan yang kita gunakan dalam menanyakan dan menyebutkan waktu. Nah, di sini social functionnya to tell the times, day, days, month, and year. Adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyebut dan menyatakan waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Teman-teman semua bisa melihat tabel ini. Pada kolom pertama adalah asking about time, adalah ungkapan yang kita gunakan dalam menanyakan waktu. Dan kedua adalah telling about time, adalah ungkapan yang kita gunakan dalam menyebutkan waktu. Nah, di sini to ask for the time, untuk menanyakan waktu. What is the time? Do you have the time? What time is it? Adalah ungkapan yang kita gunakan dalam menanyakan waktu. Semuanya adalah pukul berapakah sekarang? Dan telling about time, cara kita menyebutkan waktunya adalah is 1 p.m. 5 p.m. is 10 p.m. Nah, pukul berapakah sekarang? Nah, pada kolom ini adalah pukul 1 siang, 5 dan 10 pagi. Dan number selanjutnya, what is the date today? What is today's date? Adalah tanggal berapakah hari ini? Dan cara menyebutkan waktunya adalah accused September 1st, 2020. Adalah tanggal berapakah sekarang adalah 1 September tahun 2020. Kemudian kita bisa melihat bagian di bawahnya adalah to ask for return of activities. Adalah ungkapan yang kita gunakan dalam menanyakan waktu aktivitas kita. What time do you usually go to school? Jam berapa kamu biasanya pergi ke sekolah? I usually go to school at 6 o'clock. Saya biasanya pergi ke sekolah jam 6 pagi. When do you do your homework? Kapan kamu mengerjakan PR kamu? At 4 o'clock, jam 4 sore, atau jam 4 tepat. What time does Akan have dinner? Jam berapakah akan makan malam? He has dinner at 6:30. Yaitunya jam 6:30. Nah, di sini ada penugasan saya sajikan
Antum bisa membaca atau memahami dialog ini. Read the dialogue carefully, bacalah dialog ini dengan hati-hati. Setelah dialog pertama adalah antara percakapan Randi dengan Mrs. Nugraha. Randi, excuse me ma'am, what time is it? Permisi ma'am, jam berapakah sekarang? Dan Mrs. Nugraha menjawab, it's quarter to 3, what's up? Sekarang adalah jam 2:45. Ada apa? They could will start yellow today. Pembelajaran saya akan mulai lebih cepat hari ini, ma'am. So I have to prepare now. Jadi saya harus mempersiapkannya sekarang. Oke. Dan dialog kedua, antum bisa membacanya. What time is it, Kinar? It's 5 o'clock. I think this week of practice is enough for today. See you tomorrow. See you. Nah, berdasarkan dialog tersebut, antum menjawab pertanyaan yang merujuk kepada dialog. Answer the following question based on the previous dialogue. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan dialog di atas. Nah, di sini Ustazah telah menandakan LKPD-nya dengan membold warna merah question word-nya. What, who, when, where, what. What or dialog about? Tentang apakah dialog tersebut? Who, siapa ya? Who, siapa? What the speaker in dialog? Siapakah pembicara dalam setiap dialog tersebut? When, kapan? Where, di mana? When expression urges to ask about time, ungkapan apa yang telah digunakan dalam menanyakan waktu? When expression urges to tell about time, ungkapan apa yang digunakan dalam menyebutkan waktu? Nah, 6 pertanyaan ini akan antum jawab berdasarkan dialog yang tersaji di atas. Oke, kita masuk ke pembahasan number. Number adalah nomor. Nomor yang kita sering kenal adalah 1, 2, 3, sampai seterusnya. Itu adalah nomor. Nah, jadi nomor ini ada dua ya, antara cardinal dengan ordinal. Nah, dalam sebagian skill dalam bahasa Inggris, speaking and writing, we use number for many purpose. Nah, speaking adalah berbicara, writing adalah menulis. Dalam skill berbicara dan menulis, kita menggunakan number untuk beberapa tujuan. Yang pertama, to count people or things number adalah untuk menghitung jumlah orang dan benda-benda. To put things in order adalah menyebutkan posisi. To identify people or things, untuk mengidentifikasi orang dan benda. Yang the last adalah to determine adalah untuk menentukan jumlah benda. Berarti antara keempat ini kita pasti menggunakan number. Nah, pada pembelajaran ini, in this lesson we're going to focus on the combination of the cardinal and ordinal number. Nah, pada pembelajaran ini kita hanya fokusnya ke penggunaan cardinal and ordinal number. Antum bisa melihat tabel ini. Di sini saya buat tabelnya 1 sampai 1000. Nah, maksudnya 1 sampai 15.000 ya. Anda bisa melihat pada LKPD-nya. Dan kolom kedua adalah cardinal number, kolom kedua adalah ordinal number, yang keempat adalah ordinal abbreviation. Nah, pada kolom ini ada English number nomor 1, 2, 3, cardinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ordinal first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Nah, di sini adalah koordinat adalah kita dalam menyebutkan angka biasanya. Ordinat adalah kita dalam menyebutkan angka dalam bentuk tingkat. Supaya lebih jelasnya, antum bisa melihat penjelasan di bawahnya. Cardinal number adalah hitungan jumlah. Nomor kita gunakan dalam hitungan jumlah. Social function-nya adalah to count people or things. Adalah number yang digunakan untuk menghitung jumlah orang atau jumlah benda-benda. Biasanya dalam kita menjawab number ini pasti pertanyaan menggunakan how many, berapa banyak. Berarti kita akan menjawab dalam bentuk amount, dalam bentuk jumlah. Nah, di sini Ustazah telah membuat dua contoh yang menggunakan cardinal number. Contoh pertama adalah there are 3 apples in the picture. Ada 3 buah apel dalam gambar. Nah, antum bisa melihat about insert cardinal numbers when he began counting object. Dan anak laki-laki ini memperkenalkan nomor dengan memperlihatkan
objek ada pada gambarnya. Di sini gambar yang tujuannya adalah ada 3 buah apel. Berarti number yang kita gunakan adalah menyatakan jumlah apel dalam gambar tersebut. Gerard see apple in the picture. Ada 3 buah apel dalam gambar tersebut. Next, contoh keduanya, antum bisa melihat di sini adalah ada 2 buah pisang. Berarti sini nomor kita gunakan adalah jumlah pisang. I bought 2 banana at the store. Saya telah membeli 2 buah pisang di pasar. Berarti contoh ini adalah dalam menyatakan jumlah benda. Di sini bendanya adalah buah. Oke, kita lanjut ke pembahasan lanjut tentang ordinal number. Ordinal number adalah number yang kita gunakan untuk bilangan bertingkat atau positioning. Nah, di sini maksud adalah number yang kita gunakan untuk menyatakan posisi seseorang atau posisi benda-benda lain dalam suatu kelompok. Nah, di sini antum bisa melihat 4, 5, 8. Nah, di sini kita menambahkan setelah penulisan numbernya menggunakan TH. 4, ke-5, ke-5, ke-8, ke-13, ke-20, dan ke-25. Kita menambahkan TH. Nah, kecuali untuk bilangan first, second, and third, itu ada ketentuannya sudah baku. Di sini adalah first pertama, second kedua, third ketiga. Nah, first itu adalah kita namakan ST, second, dan third. Ini adalah ketentuannya. Dan setelah nomor selanjutnya, kita akan menambahkan TH. Begitu seterusnya. Nah, supaya lebih jelasnya, antum bisa melihat contoh yang sudah sajikan di sini. Antum bisa melihat contohnya. Nah, pada kolom pertama ini, antum melihat sebuah gedung memiliki 2 buah tingkat. Nah, di sini contohnya adalah we are the second floor now. Kita berada di lantai kedua sekarang. Nah, di lantai kedua sekarang berarti kita menyatakan posisi ya. Kita menyebutkan posisi kita di mana. Berarti kita menyatakan posisi di lantai kedua, bukan 2 lantai. Ordinal itu adalah bilangan bertingkat. Next, kita lihat objek di bawah ini. The student of E1 class are praying asar in the first line. Siswa kelas E1 sedang melakukan sholat asar pada saf pertama. Nah, di sini bukan 2 saf ya, tapi menyatakan saf pertama, bukan 1 saf. Berarti menunjukkan posisi yang bagian depan. Itu adalah penggunaan number dalam ordinal number. Di sini, Ustazah telah membuatkan beberapa tugas berhubungan dengan number. Tugasnya adalah essay, read the following sentence and pay attention to words involved. The translate into Indonesia adalah bacalah pernyataan di bawah ini dan perhatikanlah kata yang sudah tebakan. Kemudian terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat essay pertamanya. Mr. and Mrs. Anugrah have 2 children. Tuan dan Nyonya Anugrah mempunyai 2 orang anak. Berarti dia cardinal number, merupakan jumlah. Ada jumlah 2 orang anak. Dan statement kedua, Bian is the second child. Bian adalah anak kedua mereka. Berarti kan Bian ini adalah urutan kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut ini, antum bisa merujuk ke pembahasan di atas. Oke, untuk pertemuan minggu kedua, pada materi ini juga, yang kedua adalah kita akan pelajari asking and telling about time relate to days, months, and year. Nah, materi ini akan untuk selesaikan pada AKPD-nya pada minggu kedua, itu tanggal 5 Oktober 2020. Nah, di sini kita akan membahas tentang asking and telling about time relate to days, months, and year. Adalah ungkapan dalam menanyakan dan menyebutkan waktu yang berhubungan dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, pada tabel ini Ustazah telah membuat days of the week, hari-hari dalam minggu.
Nah, di sini adalah hari efektif kita Senin sampai Jumat, dan weekend kita hari Sabtu dan Minggu. Abbreviationnya adalah singkatannya. Nah, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Itu adalah hari dari hari Senin sampai hari Ahad. Antum bisa melihat contoh di bawah ini. Contoh pertama yaitu Irka will meet Miss Ade on Wednesday. Irka akan bertemu dengan Ustazah Ade hari Rabu. Dan contoh kedua adalah Miss Ade play tennis on Saturday morning. Ustazah Ade akan bermain tenis meja hari Sabtu pagi. Nah, di sini antum bisa melihat bagian Ustazah biru kan on. On Wednesday. On diiringi oleh nama hari. Oke. Days adalah hari, yang kedua adalah date atau tanggal. Nah, di sini saya buatkan asking for date, cara menanyakan tanggal. Was the date today? Was today's date? Tanggal berapakah sekarang? Telling date, bagaimana cara kita menyebutkan tanggal. Contohnya, tanggal sekarang adalah the 17th of May, tanggal 17 Mei. Nah, dalam penulisan tanggal ini kita menggunakan ordinal number. 17th of May. 17. Kita menambahkan TH-nya setelah 17. Next, dalam penulisan bulan, months adalah bulan. Nah, kita mengenal ada 12 bulan dalam satu tahun. Sama dengan tabel di atas, nama bulan, abbreviationnya adalah singkatan dalam kita menulisnya, dan Indonesia adalah bahasa Indonesianya. Antum bisa memperhatikan LKPD-nya. Nah, months of the year, Januari, Februari, March, April, Mei, June, July, August, September, Oktober, November, Desember. Itu adalah penulisan bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, contoh di bawahnya itu bisa lihat escape for that. Example, what day is today? Tanggal berapakah sekarang? It's October 6, adalah tanggal 6 bulan Oktober. Oke, next. Dalam tahun, year adalah tahun. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dalam menuliskan tahun. Dari tahun 2000 sampai terusnya, penulisan tahun kita tambahkan N antara ribuan dan satuannya. Contohnya tahun 2017 adalah 2017 dalam penulisan tahun. Berbeda dengan penulisan tahun kode atas adalah penulisan tahun di tahun 2000 dan seterusnya, kita menambahkan N. Nah, yang di bawahnya adalah penulisan tahun dari tahun 1000 dan seterusnya, atau di bawah tahun 2000. Kita bisa melihat tahun 1999, 1999 adalah tahun 1999, dan kata atas adalah 19, 99. Dan ada pengecualian di bawahnya, tahun 1806, 1806. Boleh juga seperti itu ya. 1999 adalah tahun 1999, dan di bawah adalah 1806. 1806. Boleh juga seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu telling time. Bagaimana cara menceritakan waktu dan menyebutkan waktu. The material of data relate to number. So, sebelum antum berbicara tentang mengenai jam, dalam bahasa Inggris sebenarnya antum harus mengenal angka minimal 1 sampai 12. Karena kita mengenal jarum jam itu adalah jarum 1 sampai jarum 12. Nah, dalam penulisan kalau kita di Indonesia akan menuliskan waktu jam 1 sampai jam 24.00. Namun, di Amerika atau Inggris, mereka menggunakan jam itu adalah jam 1 sampai jam 12. Makanya mereka menggunakan AM dan PM. AM adalah waktu yang kita gunakan terhitung dari jam 00 malam sampai 12 siang.
PM adalah post meridian adalah waktu yang terhitung dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. During this lesson, you will learn the basic of telling the time and also how to ask questions about time. Nah, dengan melihat gambar ini, antum bisa memperhatikan o'clock. Berarti o'clock ini adalah jam menunjukkan tepat. Misalkan jam 1 tepat, jam 2 tepat. Quarter adalah 15 menit. Pas lewat. Half adalah 30 menit. Sama dengan quarter adalah 15 menit. Two adalah menuju ke jam selanjutnya. Berapa menit kita menuju ke jam selanjutnya. Nah, supaya lebih mudahnya kita bisa melihat contoh di bawah ini. Nah, sebelum antum melihat contoh, antum harus menghafal dan sering mempraktekkan kosakata berhubungan dengan waktu. Di sini sudah buat dihafal dan dipraktekkan ya teman-teman. O'clock tepat, pas lebih, quarter seperempat atau 15 menit, half setengah atau 30 menit, to kurang, quarter pas lebih seperempat, quarter to kurang seperempat, half pas lebih setengah atau lebih 30 menit. Di sini boleh kita pahami sedikit tentang penulisan waktu antara British English and American English. Nah, biasanya British English itu mereka menggunakan past. Namun, American English mereka menggunakan after. Dia sama maksudnya. Nah, supaya lebih jelasnya, antum bisa melihat beberapa contoh ini. It's 9 o'clock. Adalah o'clock tadi menunjukkan waktunya adalah tepat. Berarti ini adalah jam 9 tepat. Kedua, is 2. Pas tadi adalah lewat 2 berarti 5 menit lewat dari jam 2. Berarti menunjukkan jam 2 lewat 5 menit. Contoh ketiga adalah is a quarter past 4. Berarti 15 menit lewat dari jam 4. Berarti jam 4 lewat 15. Yang keempat adalah 10 to 3. 10 menit kurang dari jam 3. Berarti jam 3 kurang 10. Nah, di sini contoh ini saja telah menambahkan preposition itu adalah kata depan dalam menunjukkan waktu at, dan at. Nah, tadi kita dalam menuliskan hari, kita menggunakan preposition on. Nah, namun pada penulisan waktu dalam bentuk jam kita menggunakan preposition at. Nah, supaya lebih jelas ya, antum bisa melihat pembahasan di bawahnya. Preposition of time kita menggunakan at, on, dan in. At itu adalah precise time. Ketika kita menuliskan waktunya lebih spesifik lagi. Kalau on, kita gunakan prepositionnya sebelum menuliskan hari dan tanggal. Dan in, itu adalah preposition dalam lingkupnya lebih luas. Dalam kita menuliskan nama bulan, tahun, dan sentur yang lebih lama lagi. Nah, di sini kita bisa melihat at 2 o'clock, berarti jam 2. At dinner time, waktu makan malam. Yang kedua, days and date adalah on Saturday, hari Sabtu. 17 Mei 92 adalah tanggal 17 Mei tahun 1962. Nah, in adalah itu lebih luas lagi dalam menunjukkan tahun. In 1992 adalah tahun 1992. Terus selanjutnya di bawahnya, the following expression of asking and telling about time relate to days, months, and year. Nah, di kolom pertama adalah asking about time. Bagaimana cara kita menanyakan waktu berhubungan dengan hari, tanggal, bulan, dan waktu. Dan kolom sampingnya adalah bagaimana cara kita menyebutkannya. Di sini, what is the date today? When were you born? When did you move here? What month will you go about? It's October
2019. Antum bisa melihatnya, memperhatikannya. Kapan kamu lahir? Saya lahir tanggal 26 Mei. Kapan kamu pindah ke sini? Tahun 2015. In ya. What month will you go back? Kapan kamu akan keluar negeri? In Februari, bulan Februari. Dan selanjutnya next Sunday. Nah, di sini ada penugasan yang saya buat merujuk kepada penulisan telling that time. Nah, instruksi essay pertama adalah complete the sentence by using the correct preposition of time. Nah, lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan preposition of time, dengan menggunakan kata depan menunjukkan waktu, in, at, dan at. Jadi antum menambahkan in, at, dan at ini bagian yang rumpang pada kalimat ini. Contoh kedua adalah, instruksi kedua adalah answer the question below based on your actual condition. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan kondisi yang sebenarnya. On what day you don't go to school? Kapan kamu tidak pergi ke sekolah? Jadi antum menjawabnya berdasarkan kondisi yang antum alami. Instruksi yang ketiga adalah answer the question below based on your actual condition. You was not number, tapi tidak menggunakan number. Berarti antum menuliskannya misalkan 19, antum tulis 19. Misalkan tanggal 17 Agustus bukan dibuat 1708, tapi antum buat adalah 17 August. Answer the question below based on your actual condition. Jadi menjawab berdasarkan hari yang fakta dari peringatan hari ini. Tidak menggunakan number, use word not number, bukan ditulis dalam bentuk number. Kemudian kita lihat instruksi selanjutnya. Read the text and answer the question below correctly. Bacalah teks di bawah ini dan jawab pertanyaan. Nah, di sini adalah gambarnya. DT is for question 2 to 3. Teks ini adalah untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. What is the text about? Tentang apa teks tersebut? Instruksi selanjutnya adalah Data is for question 5 to 8. Teks ini adalah untuk soal nomor 5 sampai nomor 8. The you guys are at 5 AM. Antum bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan teks di atas. Kemudian, instruksi selanjutnya adalah fill in the blank with the right answer. Isilah bagian rumpang ini dengan jawaban yang betul. Misalkan, before Monday is, sebelum hari Senin adalah hari Ahad, Sunday ya. Before Monday is Sunday. After Tuesday is Wednesday. Setelah hari Kamis adalah hari Jumat, Friday. Ini sama petunjuknya dengan soal di atas, mengisi bagian yang rumpang. The first month of the year, bulan pertama di tahun adalah Januari. Begitu teman-teman menjawabnya nomor 2 sampai nomor 8. Oke. Untuk tugas keterampilannya, Ustazah minta kepada teman semua ask question to 10 your friends and families about their birthday. Antum meminta kepada 10 anggota keluarga antum atau beberapa teman antum tentang ulang tahunnya. Nah, di sini dibuat dalam bentuk huruf dan juga dibuat dalam bentuk angka. Misalkan saya lahir tanggal 20 Agustus 2002. Berarti adalah kita tulis dalam bentuk katanya, di sini kita tulis dalam bentuk angkanya. 20 Agustus
2002. Nah, antum isi ini sampai ke bawah. Kemudian, tugas keterampilan kedua adalah antum membuat timetable. Timetable itu adalah antum membuat schedule-nya. Misalkan hari Minggu, antum kan libur. Jadi, antum menuliskan aktivitasnya dari bangun tidur nanti sampai tidur lagi. Sampai akan tidur yang menarik dan indah dengan menggunakan kertas karton ukurannya bebas. Nah, di sini ada contohnya sudah buat jam 5 get up. Get up adalah bangun tidur. Nanti antum jam berapa mandinya, makan siangnya, sarapannya. Nah, nanti ini diisi sampai di bawah. Dan tugas keterampilan ini dikumpulkan pada minggu ketiga pada bulan ini. Nah, oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap antum bisa seru belajarnya, dan jika tidak ada yang kurang mengerti, antum bisa menghubungi Ustazah melalui via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Thank for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.